Blow out the candles, turn off your mind, it's your birthday. Let's leave last year behind. You made it from the sun again. Siapa sangka hanya dari penjualan jersey, timnas Indonesia bisa meraih puluhan miliar rupiah. Tapi pernahkah kamu berpikir, dari satu jersey timnas yang kamu beli, ada miliaran rupiah yang mengalir langsung untuk pendukung sepak bola Indonesia? Di video ini kita akan mengupas habis bagaimana jersey timnas bukan sekedar pakaian biasa, tapi ladang bisnis bernilai miliaran rupiah. Kita juga akan bahas cara kerja sistem royalti untuk PSSI. Berapa banyak jersey yang harus terjual agar timnas bisa meraup cuan besar? Serta mengapa membeli jersey asli itu punya dampak lebih besar dari yang kita kira? Jadi kalau kamu benar-benar peduli dengan masa depan sepak bola Indonesia, tonton sampai habis. Karena fakta yang kita ungkap di sini bisa mengubah cara kamu mendukung timnas. Dalam setahun terakhir, antusiasme supporter terhadap jersey timnas Indonesia meningkat drastis. Salah satu faktor utama adalah perkembangan pesat timnas yang semakin kompetitif di level Asia. Kini timnas Indonesia masih berjuang di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Tidak hanya itu, timnas juga telah memastikan tempat di Piala Asia 2027 di Arab Saudi, meninggalkan negara ASEAN lainnya yang masih berkutat di kualifikasi. Dengan performa yang terus meningkat, euforia supporter pun ikut melonjak. Dan salah satu bentuk dukungan paling nyata adalah pembelian jersey resmi timnas. Sejarah membuktikan bahwa setiap kali timnas meraih kemenangan besar, penjualan jersey melonjak tajam. Salah satu contohnya terjadi setelah timnas mengalahkan Arab Saudi di GBK November lalu. Dalam interviunya bersama Antara, Sadat menjelaskan jika kenaikan penjualan jersey timnas bisa sampai 10 kali lipat dibandingkan bulan saat launching. Nah, kalau dibandingin dari bulan Maret ketika launching kan, tapi emang 10 hari jualan doang di bulan Maret. Itu di compare ke bulan November, jadi November tapi emang 10 hari nggak apple to apple sih. Cuman emang kenaikannya sampai puluhan kali lipat gitu. Melihat penjualan kemarin waktu lawan Arab abis menang tuh bener-bener gila sih, bener-bener rame banget gitu. Jadi ya, sejak 2024, Erspo resmi menjadi aparel resmi timnas Indonesia, menggantikan merek sebelumnya Mills. Namun, perjalanan Erspo tidak selalu mulus. Di awal peluncuran, desain jersey pertama sempat menuai kritik dari supporter. Tapi alih-alih menyerah, Erspo melakukan evaluasi besar-besaran. Hasilnya, jersey terbaru timnas kini mendapatkan respon positif, bahkan dari media internasional. Bahkan di hari pertama launching, jersey player issue timnas langsung ludes terjual dalam hitungan menit. Begitu pula jersey training dan pre-match. Belum ada konfirmasi resmi mengenai jumlah jersey yang terjual. Yang pasti, di platform Shopee, semua stok sudah habis. Namun dari informasi berbagai sumber, Erspo telah menyiapkan lebih dari 10.000 lebih jersey untuk supporter Indonesia. Selain desain, aspek bisnis juga menjadi perhatian. Banyak yang belum tahu, setiap kali kita membeli jersey asli timnas Indonesia, sebagian dari uang itu langsung masuk ke kas PSSI sebagai royalti. Royalti yang diberikan Erspo ke PSSI adalah sebesar 7% dari harga setiap jersey yang terjual. Artinya, setiap kali kamu membeli jersey asli, kamu sebenarnya ikut menyumbang untuk timnas. Dana ini tidak hanya masuk ke PSSI, tetapi juga menjadi bagian dari pendanaan untuk perkembangan sepak bola timnas kita. Bayangkan, jika ratusan ribu supporter membeli jersey asli, berapa banyak dana yang terkumpul untuk membantu Garuda melangkah lebih jauh? Sekarang, mari kita coba hitung. Harga satu jersey player issue timnas dibanderol sekitar Rp1.300.000 untuk lengan pendek. Royalti yang didapat PSSI adalah 7% dari harga jual. Jadi, berapa rupiah yang masuk ke PSSI dari setiap jersey? 1.300.000 dikali 7% sama dengan 91.000.
Artinya, setiap jersey yang terjual, PSSI mendapatkan Rp91.000. Lalu bagaimana jika kita ingin tahu berapa jersey yang harus terjual agar PSSI meraup keuntungan besar? Misalnya saja targetnya adalah 10 miliar rupiah. Jadi jumlah jersey yang harus terjual adalah 10 miliar dibagi 91 sama dengan 109.890 pieces. Sehingga agar timnas mendapatkan royalti 10 miliar rupiah, maka harus terjual sekitar 109.890 jersey. Dan dengan jumlah penduduk negara gila bola ini yang lebih dari 280 juta jiwa, kami pikir melakukan penjualan 110.000 jersey bukanlah hal yang sulit. Dan angka ini bisa jauh lebih besar saat timnas bisa menang di laga kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Belum lagi penjualan jersey lainnya, seperti jersey training, pre-match, replika, supporter, dan kebutuhan fashion lainnya seperti jaket, tas, hingga shawl timnas. Bahkan kabar terbaru Erspo juga akan meluncurkan jersey ketiga untuk timnas, yang ini bisa juga jadi incaran para kolektor. Last year behind you made it from the sun again. I'll bring the cake and a couple friends. Won't end the night until morning begins. Ooh, ooh, happy birthday to you. Banyak supporter yang berpikir bahwa mendukung timnas hanya soal hadir di stadion atau bersorak di media sosial. Padahal ada cara yang lebih nyata untuk mendukung Garuda, yaitu membeli jersey asli. Kenapa membeli jersey asli itu penting? Pertama, kita sudah turut serta langsung membantu pengembangan sepak bola Indonesia. Kedua, kita telah memberikan pemasukan bagi PSSI untuk mendanai timnas. Ketiga, kita turut andil dalam mendukung operasional, pemusatan latihan, hingga persiapan turnamen besar. Bisa dibilang, setiap pembelian jersey asli adalah investasi untuk masa depan timnas. Semakin banyak yang membeli, semakin besar dana yang bisa digunakan untuk membangun tim yang lebih kuat dan siap bersaing di level dunia. Tapi sayangnya, di tengah euforia mendukung timnas, masih banyak yang memilih membeli jersey KW atau tiruan. Hal ini akan berdampak pada timnas jika banyak orang yang membeli jersey KW. Pertama, timnas akan kehilangan potensi pendapatan miliaran rupiah. Selain itu, royalti untuk PSSI tidak bisa dimaksimalkan, sehingga pengembangan pemain dan fasilitas timnas bisa terhambat. Bayangkan jika hanya setengah dari pembeli jersey membeli versi KW. Itu berarti puluhan miliar rupiah yang harusnya masuk untuk timnas justru hilang begitu saja. Sebagai supporter sejati, kita tentu ingin timnas berkembang pesat. Tapi bagaimana bisa maju kalau kita sendiri tidak ikut berkontribusi? You made it from the sun again. I'll bring the cake and a couple friends. Won't end the night until morning begins. Ooh, happy birthday. Sebenarnya, owner Erspo, Muhammad Sadat, telah berupaya agar kita bisa mendapatkan jersey asli dengan murah. Seperti menyediakan 40 lokasi pop-up store di mal-mal besar dari Aceh hingga Papua, penjualan melalui online, dan penyediaan variasi dan ukuran lengkap untuk pria, wanita, dan anak-anak. Jadi kita lagi sedang mempersiapkan 40 lokasi pop-up store. Tapi pop-up store-nya di atrium-atrium mall, itu dari Aceh sampai Papua. Ada di Kalimantan juga, ada di Sulawesi, ada di Jawa gitu. Jadi juga lagi siapin yang kids, yang woman. Jadi supaya orang nggak beli barang-barang bajakan lagi, karena yang kids kan belum pernah kita launching. Kali ini kita akan launching. Ya, dengan langkah ini tidak ada lagi alasan untuk membeli jersey KW. Jersey asli kini semakin mudah didapatkan. Dan dengan membelinya, kita tidak hanya mendapatkan kualitas terbaik, tapi juga ikut serta dalam perjalanan timnas menuju panggung dunia. Jadi, sudah jelas kan? Jangan biarkan Garuda terbang sendirian. Dukung timnas dengan cara yang benar, beli yang asli, bukan yang KW. Menurut kamu, berapa banyak jersey yang menurut kamu bisa terjual tahun ini? Dan seberapa peluang timnas bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dengan jersey baru ini? Tulis di kolom komentar ya. Semoga jersey baru ini bisa bawa berkah untuk timnas Indonesia. Night until morning begins. Ooh, ooh.